Jadi rukujian itu sepertelo, mengenai pertelo itu merdeka. Rukujian itu wujud itu merdeka untuk sampai pulang kepada Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan taubat. Taubat itu ya berjanji kali Allah benar-benar jadi kaulane Gusti Allah. Jadi watakin ngadep nanggone sahmur sahmurusik jaluk dipanggil zikir, jaluk dibayat. Nah wis kaya ngono awake diwehi ijazah mulazamah zikir kalimat la ilaha illallah bilisan iki Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya lawla wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madlubi hadiri mahabbatak wa ma'rifatak. Jabatan yang mulia seluruh guru-guru kita ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Nasriyah wabil khusus di hadapan Sahibul Fadilah wal Karamah wal Barakah Al-Alamah Al-Arifillah Sultanul Aliyah Jazil Zaman Hadratul Syekh Bang Raja dan Profesor Sinu Al-Fatihah. Sama kita muliai, kita cintai seluruh para masyayikh ahli Tariqah Al-Mubazzarah An-Nabiyah wabil khusus Hadratul Syekh Muhammad Sultan Al-Fatihah. Jangan seluruh kajian silakan insyaallah senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sirrul Asrar. Semoga kita semua mendapat kucuran sir barokah karomah dari sahibul kitab Hadratul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada sahabat sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidulina bisalihah wa la hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersifat berbahagia di zaman Hadratul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada sahabat sirah. Wa la hadratina al-mahrum Hadratul Syekh Marasa tersebut Marasa tahanan Marasa tahaus Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bijarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baleni sedikit. Wa alamul ma'rifati alamul lahud wa hiya al-watanul asli al-maqkurul ladzi khuliqa bihi ruhul qudsi fi ahsani taqlid. Jadi beberapa hari saya mutolakah ya kurang menangan jadi biasanya awal niku dipanggil ke kali Gusti Allah kalian Syekh Nursid, yang mana kita mengikuti
dua inti torekoh besar di dunia ini. Jadi semua torekoh yang ada di dunia ini itu semua ada usulnya. Usul itu pokok, dan pokok seluruh torekoh yang di Indonesia ada lebih dari 45 torekoh al-mutabaroh, itu pokoknya di dua. Yang pertama di torekoh Qadriyah, yang kedua di torekoh Naqsyabandiyah. Semuanya cabang. Walaupun begitu tetap tidak mengurangi kemuliaan dari torekoh-torekoh yang lain. Semuanya mulia, cuma semuanya itu bercabang, punya usul pokok, itulah Qadriyah, Naqsyabandiyah, yang dua-duanya ini bersumber dari kedua sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Yang pertama bersumber dari Sayyidina Ali, mengambil langsung dari Kanjeng Nabi. Yang kedua bersumber dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang juga mengambil langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, nek awake dhewe mungkin gak kenal Syaikhul Qadir, dalam arti kenal secara rohaniah, bukan kenal secara nama. Nek kenal secara nama, saya yakin semua umat Islam kenal tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kenal secara rohaniah, ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek awal itu ini bukan kenal kali Syekh Abdul Qadir, mungkin kita nggak tahu apa yang namanya alam lahut, apa yang namanya ruh qudsi, apa yang namanya ruh sultani, apa yang namanya ruh rohani, apa yang namanya ruh jis. Berikut kita ditakdir oleh Allah, dapat fadl rahmah dari Allah, akhirnya kita bisa kenal. Maka di sini Syaikhul Qadir Al-Jilani belum menyampaikan wa alamul ma'rifah, lalu tawi alam ma'rifah itu alamul lahud, alam lahud. Jadi alam ma'rifah itu pengenalan rohaniah kita kepada Allah. Ketika hamba sudah mengenal Allah, hakikatnya dia sudah pulang kepada alam lahud, sampai ke alam lahud. Wahia yang utawi alam lahud itu watonul asli, rupani panggonan sing asal. Waton itu bisa di mana negara, bisa di mana tempat, bisa di mana desa, ya, bisa di mana apa namanya itu kedudukan yang tertinggi, itu waton. Jadi alam lahud itu memang tempat asal manusia. Kemarin sudah banyak kita bahas al-madkur dan tutur Allah jika ulika dan gawe di dalam alam lahud. Apa aruh kursi rupane roh kursi di aksani takwin ing dalam paling bagus ciptaan. Jadi di alam lahud itulah Allah menciptakan namanya roh kursi, diciptakan yang paling baik ciptaannya, yang paling bagus wujudnya, yang paling bagus modelnya, cara manusia alam dunia itu. Jadi secara umum di dalam diri manusia itu ono jenenge roh qudsi. Roh qudsi ini terpenjara. Jadi roh qudsi itu mungkin sedikit dipersangkakan ngisore kalau sampai kembali kalau wajari wal muradu lan kalian bentara pagi menaro dimusuh saking roh qudsi itu suci iku al-insanul hakiki rupane menungso sing hak, yaiku jenenge al-insan al-hakiki. Jadi kalau jenengan itu ditakoi satu misal Pak Yanto di Pak Yanto oh iya ya. Pak Yanto di koncoran butuh iki lho Pak Yanto lu sing ndi? Iki ne Pak Yanto niku sing ndi? Pak Yanto sing hakiki itu yang mana? Kita harus kenal, makanya ada kata hadis man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya,
dia akan kenal kepada Tuhannya. Bahasa kenal dirinya itu bukan kenal wujud dohir kita ini, bukan, tapi mengenal diri yang mengenal insan al-hakiki, itulah roh kudsiyah. Jadi bahasa hadis Rasul ini, siapa yang kenal roh kudsiyahnya, siapa yang kenal an-insal al-hakikinya, maka dia akan pasti mengenal Allah. Lalu sampai ke sana ini disampaikan oleh Syabul Qadir alaihissalam. Allahu ubi'a binubul qalbi, kang bendelhake ono apa roh kudsi binubul qalbi ing dalem lulut iku daleme ati. Ana kadang nek wong ngomong niku lah ngomong karo ceweke yang namamu simpan dalam lubuk hati. Jadi lubuk hati ini artinya dia yang aku dosa lubuk kolbi gitu, lubuk hati. Lubuk hati itu hati yang terdalam gitu. Nah, ini kita ganti sekarang. Jangan bilang yang namamu simpan dalam lubuk hatiku, tapi kita ngomong kepada Allah, ya Rabb, dengan referensi deh. Ya Rabb, sekarang asmamu simpan dalam lubuk hati, lewat apa nih talqin dikit. Jadi ketika kita sudah ditalqin dikit naksabandia 4 huruf, 1 huruf, maka di dalam lubuk hati kita sudah ada nama asma yang mulia, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang masuk dalam hadis Rasul, man harofa nafsah faqad abafarat. Jadi awal itu ngomong loh, gue sokol, aku yo Hasan satu desa. Jadi zaman arafah nafsa, terus aku mengenal Hasanku, Hasan ini itu paling sakit mengenal Allah. Maka hati ini rumurek, talqin dikit. Nah ini pun belum ditalqin dikit, maka roh kudsiyah kita sudah pulang kepada Allah. Jadi kalau sampai roh kudsiyah itu terkunci. Terkunci itu dia tidak bisa keluar. Jadi talqin zikir berbayat di hadapan Sang Rasul itu membuka roh kudsiyah kita. Ketika kita sudah usikum bi ibadallah, mengikuti proses pembayatan sampai akhir, maka roh kudsiyah kita sudah terbuka dari kunci itu. Ini dari talqin zikir tetap terpenjara, terkungkung. Nah itulah nalikane mungkin akhir hayat kita, roh kudsiyah tidak bisa keluar karena masih terkunci, terpenjara dengan hawa nafsu. Allah nuruno jenenge malaikat jenenge Israil ngupeksa roh kudsiyah metu wadri bubat butang. Ini dasarnya Israil itu ya pengalan. Dikasih ngawai diri dipateni ya rapatnya bilang nganggo lagi akhirnya butang. Ayo dengan metu mau betul, wayang mau akhirnya ditakut kalau Israel itu bisa pakai tangan. Makanya yang mati itu naik najak ulah ambekane gerak-gerak ya. Itu ditakut kalau Israel itu ditakut. Tapi nak pakai sampai untuk bayang apa kulunnya di wanengan ya. Di sini kan dikawal diri, di proses diri. Itulah yang jenenge sakaratul maut. Ada orang ngomong sekarat itu sebenarnya gak jorok. Sekarat itu sama bahasa Arab, kalimat syakaro yang artinya mabuk. Nah orang yang sudah talqin zikir, maka di sini disampaikan oleh Syabul Qadir alaihissalam, wa yadharu lan pertelo, jadi pertelo kono wujud rekosi ditaubati kelawan taubat itu balik wa talqin lan talqin baiat wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan kelawan mulazamah itu terus menerus dilazimno zikir ngucap kalimat la ilaha illallah bilisanihi kelawan lisane menungso awalan ing dalam kawitane. Syabul Qadir itu jelas. Jadi roh kudsiyah itu seperti lo, mengenai pertelo itu merdeka. Roh kudsiyah itu wujud itu merdeka untuk sampai pulang kepada Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan taubat. Taubat itu ya berjanji kalau Allah
bener-bener jadi kawulane Gusti Allah. Jadi watakin ngadep nanggone Syekh Mursyid jaluk ditalkin zikir, jaluk dibayat. Nah saya ngono awake dhewe ijazah mulazamah zikir kalimat la ilaha illallah bilisan iki awalan. Oke. Jadi proses talkin zikir itu ora barang anyar, barang awal. Barang awet biyen zaman itu Kanjeng Nabi nalikane ditalkin zikir kalih malaikat Jibril. Kenapa di sini ulama sufiyah, ulama tarekat khususnya Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para ulama-ulama sufi yang lain, para wali-wali yang lain menggunakan kalimat la ilaha illallah dan ini yang perlu dipahami. Kadang ada pertanyaan kenapa sih bikinnya kok la ilaha illallah, mana subhanallahnya, mana alhamdulillahnya, mana Allah akbarnya. Kenapa para ulama langsung zikir kalimat la ilaha illallah? Ada lebih 40 hadis. Ini tak peliti. Ulama ngomong nek ora tak peliti ora ngomong. Tapi kuriyen ngomong. Itu Pak Yanto. Morong-morong ngobrol salat mau diteliti wis nek dungane mari lah urusan kari. Sementing tuku tak teliti itu saya menemukan hampir lebih 40 hadis lebih itu mungkin bisa 60-an lebih. Cuma yang tertera dalam beberapa kitab yang saya teliti itu ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50, tapi rata-rata 40 hadis. Hadis ini menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah semuanya. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini intinya inti. Kalau bahasanya apa? Intinya inti terus kenapa nih? Apa? Bahasanya lanjutnya apa? Ada satu riwayat hadis yang dilewatkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mendengar langsung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung dari Sayyidul Jibril, Sayyidnya Jibril, Sayyidnya malaikat, Sayyidul malaikat, rajanya para malaikat, ialah malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, mana jaltu di kalimat Abdul dan kalimat la ilaha illallah. Ya Rasul, saya sudah turun dari langit membawa kalimat yang lebih mulia daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi hakamat samawatu wal ardu wal jibalu wal syajaru wal baru wal bahru Allah wa hiya kalimatun najah. Itu yang ngomong raja nih malaikat, ngomong balik kanjeng Nabi dengan kalimat la ilaha illallah niku ya Rasul, langit masih tegak. Berarti maknanya toko langit, caka langit, tiang langit rupanya la ilaha illallah. Langit itu bumi itu saya kenal bumi sampai niki iso manggonong bumi, iso ngaji, iso poso, iso tegal, iso kerja, padahal dia pengiu kabari sama tentuman ya. Kira-kira ini iya, jaminan ini jam-jam lebih aku ya dong buru, tak guru aja, gue kan aku tak guru aja, uang awet dia padahal sama kakak itu luar pangah. Jadi belum lagi lu bisa tenang, bisa tantang mengenai bisa tinggoni. Ikut perkara kalimat la ilaha illallah. Gunung itu orang abut. Gunung sebenarnya dulu dibuli itu yang songgone. Orang abut. Ternyata songgone gunung dari situ kalimat la ilaha illallah. Laut banyak orang bulan. Yang tsunami lah tahunan. Ya, tsunami orang ngerti. Ngomong ngerti tsunami entah nongso. Dulu berapa ratus tahun. Bani laut kaya ngono dulu, orang metu saka nggone, iku sing namengi, sing dadangi, sing jaga rupane ya kalimat la ilaha illallah. Wong-wong sampean tambur pari, jagung, gedang sing ana wohe, iku iso tukul wohe barokah la ilaha illallah. Allah.
Ono pelayaran selamat iku yo barokah la ilaha illallah. Bumi iki ditanduri oleh barokah la ilaha illallah. Sampai jauh tersebut Allah wahiyya kalimatun najah ya Rasul kalimat la ilaha illallah nikulah kalimatun najah kalimat keselamatan. Barang siapa yang zikir kalimat itu dijamin selamat dunia dan akhir. Dia ngomong Sayyidul Malaikat Rasul di para malaikat. Makanya ini ulama sufiya, ulama tolekoh, wali-wali ini Allah dan kalimat itu zikir kumulal jannah mahawai ini supaya nopo langit ikut tetap membul orang ceblok. Kalau mau langit ceblok itu kan ya suwe begini ngomong bumi bisa tinggulnya orang goyang itu barokah la ilaha illallah. Iki ngomong dunia kuwi kalau bikin iki kiamat dunia kiamat. Kita kain dunia kuwi iki. Sampai ada satu hadis melik. La takunu sa'ah hatta la yakuna fil ardi la ilaha illallah. Hadis iki masyhur wong wafal kan. Kiamat itu ora bakal terjadi di atas muka bumi ini nang dunia iki. Nalikane nang wong pikir kalimat la ilaha illallah. Kapan kiamat terjadi? Kapan kiamat terjadi? Ketika di atas muka bumi ini sudah tidak lagi orang yang pikir ucap kalimat la ilaha illallah. Ada jantan-jantan itu penjogo dunia lelek langit ini. Ya penjogo langit kalian ini jantan ini. Wong-wong yang ditagi pikir itu tiangnya langit. Wong-wong yang pikir kalimat la ilaha illallah itu tiangnya langit, tiang itu tiangnya laut. Tiangnya wit-witan, tiangnya gunung. Makanya awet itu diadani wong itu bahasa Jawane apa? Tiang, tapi tiang sing didhisik ngono lho. Ya itu tiang itu bahasane itu cagak. Tapi wong bahasa Jawane tiang, itu tiang sing didhisik. Ya tiang sing disebut kalimat tiang, rupane kalimat la ilaha illallah. Oke. Ini kadang awal itu ternyata itu jurus berat percaya. Padahal kalimat inilah yang bisa menjaga kita keselamatan Allah wa hiya kalimatun najah, keselamatan di dunia dan akhir. Sampai pernah Nabi Musa alaihissalam pun jalur kali Gusti Allah, ya Rob alimni syaitan akuru kabihi wa aku kabihi. Nabi Musa terkenal, Nabi Musa terkenal ngeyeli latihan, tapi dicintai Gusti. Ya Rob, berbulan ini diajar orang jalur setunggal amalan mawon. Sek amalan ini sangat kulang dipikir datang panjenengan. Ya amalan ini sangat kulang dipikir mau datang panjen. Bisa bahasanya ya, ya Rob selalu jalur amalan setunggal kalimat sek multifungsi. Cara kulang dikir negosiasi, kulang jenengan hitung dikir, kulang yang jenengan hitung dulu. Kita Nabi dijawab oleh Gusti Allah. Qala qul la ilaha illallah. Oh Nabi. Jawab Musa wis ono Musa. Napa jawab wis dikira ucap kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa yo tetap protes saya Nabi Musa. Ya Rob, kalau ibadika yakulu hata. Ya Rabbi itu lah kalimat yang umum banyak. Sedoyo kalau lapang jenengan lah dikir nih, gue kita kok akan buangan dikir. Dijawab oleh Gusti Allah, Musa qul la ilaha illallah. Musa wis tahu, wis dikira kuwi. Wis dikira kuwi la ilaha illallah. Sesalongan Nabi Musa. Ya Rabb, innama uridu syai'an takhusuni bihi. Itu Nabi Musa. Ya Rabb, apa betul wonten sing kira-kira khusus mau lagi pulang khusus. Jadi kira-kira kalau pikir itu wong iso. Jadi kalau yang lo tak mau wong boten gasan pikiran khusus mau gitu. Oh, jadi ternyata gaya Nabi kok potong dikira foto karo wong umum. Lah makane lah ana itu pikir apa lah pikir apa itu. Kesitiket lah ana dewe. Padahal dikatakan pikir bahwa amalan itu jauh-jauh. Kenapa tak percaya karo la ilaha illallah. Nabi Musa ini praktek nom.
Ya kalau ditanya yang khusus dijawab lah, Gusti Allah itu ngono-ngono terus metu Gusti Allah ketokno rahasia kalimat la ilaha illallah. Lho, biasane wong lak ngono iki menungso. Sampai ngawai dhewe anak 20.000 to kita. 100.000 lah. Lah anak itu biasane apa-apa orang pada seneng senengane ijo kira niku. 20. Oh biasanya jenengan sawani 20. Terus anake sampai ngomong, Pak aku mohon ada abang Pak jalur piro sing ijo-ijo. 20. Wah akhirnya jenengan ngetok rahasia duit 100. Ya ini lho le, ini 20.000. Iki 100. 20.000 kalau 100.000 akan dulu. Akhir 20.000 Pak itu aku semua. Cara yang semua itu tetap akan 100. Loh. Akhirnya jenengan dikritik anak itu ngetok rahasia duit. Lah Allah dia ngomong dikritik Nabi Musa ngetok rahasia kalimat la Allah. Akhirnya pendai Gusti Allah. Kata Nabi Musa alaihi wasallam, ya Musa, lau anna samawati sab'ah wal ardina sab'ah bikafati wa la ilaha illallah bikafati malat kalimat la ilaha illallah. Dua kalimat Musa itu usah ngeyel atau Musa. Padahal kalimat itu luar biasa. Kalau umpama pitu langit 7 langit karo bumi pitu sekafatin di daerah nanggone telapak tangan atau timbangan. Kalimat la ilaha di daerah nang timbangan mana? Cara ditimbang iku luwih dhuwur, luwih abot kalimat la ilaha illallah. Pitu langit 7 bumi. Bayang nol bumi gede ngene. Urung langit. Luput mau ditandang kalimat la ilaha illallah. Itu berarti berat kalimat la ilaha illallah. Udah Nabi Musa udah ngotot yang siap ngono Nabi Musa mau protes. Bayawai diri kan. Bila kaya ngene iki kita ora patek apa ngono ya. Kudu ngono ya. Kita terang lah sing dua-dua yang wangel-angel. Padahal diwai paling top itu jabatan kurang. Nah, yang pulau itu riyen mantan hikmah. Hikmah pulau pojong 7 hari kali mama pulau, melak di kali mama pulau. Begitu kali yang ini berat ngecong yang beri pulau. Pulau berat itu kali mama pulau yang melak di batu melak pojong potah kali pulau. Melak di kali pulau. Tapi itu lah yuk lampau orang kosong nanti. Padahal setiap kali la ilaha illallah. Padahal di hikmah pulau ini juga 18 kalimat. 16 kalimat, satu kalimat 1000. Berarti 16 kalimat berarti 16 dawa-dawa. Makanya kalau nak romanturnya sendirian zaman gua hujan, kalau merantaulah balik. Di darah kalau di kewajiban di kerah hikmah 16.000. Jadi kalau wiridan itu tak doisak 2 hari jam 3. 16.000. Terima la ilaha illallah 1 jam 5 itu menit. Kakek barokah itu 10 kali la ilaha illallah. Makanya saya guna kalau dalam itu nanti itu bukan tahlil. Saya guna guru awal itu bukan tahlil untuk biasa. Kau ngemani. Jadi saya guna kalau dalam wajah naik seneng wangi. Allah beribadah manahu la ilaha illallah. Sama melu. Langsung Muhammadur Rasulullah. Itu maksud. Jadi saya ngundang itu bingung. Ini tidak betul barang. Kiai ada tahun dan ini tahlilnya sih. Itu mah agak keren ya. Suara top. Kira-kira dikira untuk suwe. Protes. Bayai. Bukan tidur mengenai pisang, bukan itu mulut itu. Pasal pulau itu mengundang orang-orang, mengundang dia gede, sampai bangkal. Bukan kali beneran dikira diakai, dengannya ya diakai, dengannya selalu tersiap itu mau. Amin, terus juga. Akhirnya saya pulang ngomongnya, saat ini saya bilang, sekali. Wong di sapi telur, di sini, sembilan seluruh, namanya, kumpul ngomong tak semen lagi, kawin entah. Pokok sapi loro itu yang boleh tarik. Terus saya kuna, jika godok. Ditulis kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sapi taruh godokmu ditimbang. Kok timbang?
Ada ditimbang, sing gocong ini di toko sebelah, sing sapi loro, di toko jontek kalah sapi loro. Ternyata jawab kalimat la ilaha illallah. Jadi saya kena kelemahan dalam dunia, udah kalah harus saya tahu contoh pinggisan kalimat la ilaha illallah. Tapi saya menuju pisang-pisang melu kalian mbah saya punah dikir pinggisan, terus pisang melu saya punah. Ojo jaga wae di rumah yang liu. Ya tetap dikirim tetap tahlil untuk akeh langit. Oh, kono selalu kecil saya punah ini kalau baru kaya kalimat la ilaha illallah. Masih banyak lagi. Makanya kita bersyukur dapat dikirim. Kalau duit 100 di 100.000 kalau 1.000 yo, 2.000 yo, 5.000, 1.000, 20.000, 50.000, semua di dalam duit 100. Jadi sampai pikir kalimat la ilaha, orang ninggal subhanallah, orang ninggal alhamdulillah, orang ninggal Allah, semua terkumpul di situ. Kapan kita zikir kalimat subhanallah tasbih? Ketika sholat orang ninggal yang mereka kurang ninggal, tetap dijalankan tasbihan sholat tasbih. Ini kita tengah wajib ini, masya Allah. Kita sampai yakin kalau saya punah kalau sitok tapi madani tapi lo. Bisa malah luwes dikir kalimat la ilaha itu. Makanya itulah diantara berkah. Makanya di sini saya berkata ini supaya rukun siang ini bisa keluar, bisa merdeka, harus dengan mulai jamak kalimat la ilaha illallah. Wa tatahu di hayatul qalbi untuk membaca yang utawi sakwise dikir lisan. Dikir kalimat la ilaha illallah dihayat dikopi lawan uripe anti wadak tak hayat dikopi lang ing dalam sawi uripe anti yaksulu ngaselno pilih salzina kelawan lisane ati. Jadi di dikir kalimat la ilaha illallah ati ya kudu melu dikir urip la ilaha illallah la ilaha illallah. Kopi jalan dan beriki terus itu jenenge lisan yo zikir hati yo melu kalau kaya ngomong sampai gak zikir lisan mandek hati zikir diri itu karena praktek terus kalau seperti sampai 40 hari saja 40 hari sampai zikir kaya ngomong dan supaya hati urut kan harus lisan gak zikir berkuati urut lisan makanya dia begitu pendoakan yang suruh bilisan lisan isong ngasih kelawan lisane hati. Akhirnya hati yang malu dikir-dikir misalkan gak sanggup, gak sanggup ucap kalimat oleh Allah, wah itu dikir orang atas berat-berat ngomongin ya kesuwen. Lalu tingkatan hal itu wajib bergerak oleh cara Allah. Itu tingkatan Allah. Tapi tingkatan yang sanggup pernah sampai merusak tangan otak-otak. Pernah betul. Pernah habis polanya. Apakah satu kali zikir la ilallah itu hampir jutaan kali kita zikir. Sampai lu zikir sejuta, apakah mungkin satu kali saja, atau mungkin ratusan juta. Kuk zikir sampai. Kenapa sampai sudah sampai kepada alam makrifah, alam lahud, alam lahud itu beda alam dulu. Setengah hari nongkono satu karo 1.000 tahun 500 tahun dulu dunia sedih nongkono berarti 1.000 tahun dong alam dulu jadi saya kursi dikir nongkono sepisah mengucap kalimat lah itu ngasih menir ngasih budak ngasih ngekotrof lalu orang itu budak makanya saya kursi itu nalikane sampai jorong banyu disenok nah ini jutaan dikir masuk ke situ, tapi sampai pisang lalu gaya ini. Ada yang tuh roh ilah yang model kaya ngono buayane dia dua ngono tanda. Ya, dikir buku sepiro. Inilah kita kadang itu wajib, tapi jangan pernah mengikuti spiritualnya Sembor. Ya, makanya itu apa? Kadang sedih ya. Hadiah saja itu disingkat-singkat ya. Yang ngomong direkam biar tahu semua sama karena seperti ini
jangan disingkat. Kita belum kelasnya apa itu kalau hadroh Naksabandiyah, nawai. Saya pernah mendengar hadrohnya Bang Raja atau supaya wali sudah kemudian Naksabandiyah Masyarakat Al-Fatihah kita. Saya nulis sih. Kadang kita ikut-ikutan ya. Kita yang murid yang masih jauh itu kan gayanya sampai di suatu kemudian sampai dengan saya yang berbeda dengan masalah Al-Fatihah. Nah, cara ulo sering banget. Itulah bos makom priko. Nah, ini komen makom jense ya wes lah. Ikut diwaca banget deh. Macam melu-melu gaya sampai itu spiritualnya sampai itu. Kita nggak bisa, makanya bahasa pengesahan tidak terkejar dan tidak akan tertinggal. Kita mengikuti dulu tidak bakal bisa. Nah inilah keagungan Syahmur. Nah, makanya Syahmur itu artinya sudah tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sama itu mutasawwutul ma'ani. Jadi ahli ulama-ulama sufiya, ulama-ulama tasawuf menamakan itu semua tiflal ma'ani ing tiflul ma'ani. Makanya wong-wong sing wis ditalkin iki lain kedua kali. Bayi maknane panjenengan iku lain. Tiflul ma'nawi panjenengan iku lain. Nalikane bar dibaiat. Nare kalau jenengan weruh hakikat jenengan. Ini ada ulama yang melihat ahli kasab. Orang yang sudah ditalkin zikir, baru saja ditalkin zikir, yang sudah berubah kembali wujudnya menjadi anak yang kecil yang sangat lucu. Senajan wajah kalau Pak Yanto kuat lah, marikan yang ditalkin zikir, malah kalau ditalkin zikir lucu. Itu jenenge timbul ma'ani, lahir kedua kan. Hakikat itu jenengan. Nah, dari yang lahir ini lah tidak suci bisa. Makanya wali-wali ini coba sampai salah mengara wali rasa no tangannya so lembut malah kalau bayi sampai coba ngambung wajah wali lalu mati itu kita sebut sapi-sapi oleh kulon itu ya kulon ngajar teng rio kulon itu saking ngomong itu narikan sobat saking jatah menurut salam kulon kepengen rasa no pengen barokai wajah Bang Resata Delala tekan pusat itu dikabul oleh Bang Resata. Jadi kalau sobat itu akan langsung datang kedua pipinya. Padahal gua kerentak saking Jakarta. Bisa merasakan, masya Allah, lembutnya wajah Bang Resata seperti kapas. Seperti kapas. Coba yang jenengan ngandung bayi. Coba bayi sampai ngandung ini jadi oh, tambunnya itu wangi, kulitnya ya lembut. Itu kalau Pak yang tahu kasar-kasar dia ya. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Bayi itu tidak punya dosa. Itu maknawiyah kita ketika habis kita gengsi ya kalau yang mono itu hanya kelam jenengan. Makanya di Joko teman-teman tetap kita harus seperti bayi. Artinya apa? Bayi itu gak ditentang nopo-nopo. Bayi itu hidupnya hanya satu tujuan. Pasrah total kali Gusti Allah. Bayi seorang dikarep bayi. Sampai pernah ngurus bayi jalan-jalan bulan duit. Berapa? Tenger-tenger, ngomong udah semua menang. Wayai nangis, wayai ngeleh nangis, wayai ngomong nangis. Itu terus apa itu? Itu. Nah wali itu orang tahu bersandar kali kalian Allah. Dia masalah, lapor Allah. Dia problem, lapor Allah. Jadi dengan anak wong liya lapor Allah. Ana corona lapor Allah. Kerjaan sepi lapor Allah. Kerjaan tutup lapor Allah. Tutup murid-murid lapor Allah. Ngono model. Orang itu lah kopi. Kuwani. Makanya wajah koyok kita sini. Wali. Jadi wali itu coba juga sampai wajah wali nyeneng nong. Karena dia sekolah wajah wali kan mengkoli awal diri adalah wajah itu dan itulah kita dididik seperti itu dan saya berkotor tiful maknawiyah kita ini jangan sampai kita kotori lagi dengan hal-hal yang berkejauhan dengan Allah. Tetap kita mulai zaman kalimat la ilaha illallah sampai di terus buku-buku barokah ini ingin mawon yang sampaikan mungkin manfaat.
Jadi kalau berdes gede liana pun minal manawiyah kuciah. Itulah yang di liana pernah di rumah ini minal manawiyah kuciah. Bagian contoh manawiyah kuciah. Manawiyah itu bersifat yang abstrak yang tidak bisa kita baca indera. Itulah yang disebut kesucian. Watan yaitu istiqlal litakuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.